semuanya. Hari ini kita bisa berkumpul untuk membahas satu topik, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar siswa di masa transisi pandemi menuju endemi. Kita tahu bahwa kita kehadiran salah satu hal baru, yaitu tentang kurikulum merdeka, ya, di mana kurikulum merdeka ini datang di saat kurikulum 2012 juga masih diterapkan. Di awal saya ingin memberi kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk memberikan pendapatnya, apa yang sudah Ibu alami selama mengajar, mungkin menggunakan kurikulum merdeka atau mungkin yang mengajar dengan dua kurikulum berbeda. Silakan. Saya ya. Baik, terima kasih Pak Kevin untuk waktunya. Gini Pak, saya terus terang saja mengalami permasalahan di kelas 9, karena siswa kan kelas 9 itu masih kurikulum K13 ya. Nah, sedangkan mereka ini sebelumnya itu mengalami pembelajaran secara online selama kurang lebih 2 tahun selama kita pandemi itu. Nah, sekarang ini ketika sudah pembelajaran offline, siswa kita itu mengalami ketergantungan yang besar terhadap HP, terhadap gadget, terhadap internet. Jadi mereka itu kurang membaca buku paketnya, kurang membaca buku-buku gitu. Jadi kalau ada pertanyaan apa atau kesulitan apa, langsung ke Google, langsung ke ini seperti itu, langsung ke gadgetnya, ke internet gitu. Mungkin ibu-ibu yang lain, teman-teman, ada yang mengalami permasalahan yang sama atau mungkin yang lain, mari kita sharing. Kalau saya Pak, kebetulan saya mengajar di kelas 7 dengan banyak dari buku pelajaran kelas 7 itu yang menggunakan gadget ya Pak ya. Dan permasalahan saya, kendalanya di sini untuk anak-anak itu, mereka itu sebagian ada yang punya gadget, ada juga yang enggak. Walaupun pada saat SD dulu mereka sudah pada saat itu kan online ya pembelajarannya, karena waktu itu pandemi. Mereka sudah menggunakan HP, ya, menggunakan gadget. Tapi ternyata di SMA ini ada juga anak itu yang sama sekali tidak punya, dan kalau misalkan kita harus menggunakan gadget, mereka jadi bingung. Jadi bagaimana solusinya ini Pak kira-kira untuk mengatasi masalah seperti ini? Karena di buku pelajaran ini, di kurikulum merdeka ini ada banyak sekali yang harus kita pakai gadget. Baik, itu tadi beberapa masalah yang timbul ya ibu-ibu dari teman kita. Nah, sesi selanjutnya adalah bagaimana cara kita semua mengatasi masalah-masalah tadi. Monggo saya buka diskusi selanjutnya, itu mengatasi masalah yang disampaikan. Oke. Terima kasih Pak Kevin atas waktunya. Mungkin saya sharing aja ya Bu Ega dan Bu Wasis. Memang dalam era pembelajaran saat ini kita tidak mungkin melepaskan anak tanpa gadget, itu tidak mungkin rasanya. Memang zaman sekarang sudah seperti itu. Cuma bagaimana kita bisa mensiasati gadget itu bisa digunakan untuk hal-hal yang positif. Karena selama ini kan kadang-kadang mereka waktunya itu banyak digunakan untuk HP terus kan, dari pagi sampai malam seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan fasilitas gadget ini untuk pembelajaran gitu kan. Ada beberapa materi-materi yang kita bisa menggunakan HP itu untuk pembelajaran. Jadi mungkin nanti kita dalam pembelajaran di kelas, di sekolah, menerapkan aja aturan-aturan apa yang bisa kita terapkan ke anak-anak dalam pemakaian HP itu di sekolah. Mungkin itu dari saya, mungkin dari teman-teman yang lainnya mungkin ada solusi yang lain. Monggo Bu Minarsi, mungkin ada. Terima kasih. Kalau pengalaman saya selama mengajar di kelas 7 yang menerapkan kurikulum merdeka, memang saya mengajar tidak lepas dari gadget, karena gadget itu bisa kita manfaatkan fasilitas yang dimiliki. Dengan gadget, anak pun bisa berkreativitas, mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Contohnya, pada saat saya mengajar tentang teks prosedur,
saya wajibkan anak-anak menggunakan gadget untuk membuat teks prosedur melalui aplikasi-aplikasi yang ada di dalam gadget, contohnya aplikasi Canva. Kemudian saya suruh buat vlog dan lain sebagainya, video dan sebagainya. Itu semua memang fasilitas yang di gadget itu yang saya pakai. Jadi memang gadget itu bisa sebagai teman dan juga bisa sebagai lawan. Tergantung kita sebagai guru bisa mengarahkan siswa kita untuk memanfaatkan gadget tersebut sebagai pengembangan kreativitas mereka. Sehingga mereka bisa menggunakan gadget itu sebagai mengasah kreativitas mereka untuk melakukan yang terbaik. Tidak hanya untuk hal-hal yang negatif saja, tetapi juga hal-hal yang positif. Itu yang selama ini saya lakukan. Untuk mengurangi penggunaan gadget yang tidak berguna, biasanya di kelas itu gadget dikumpulkan dalam satu tempat, disimpan. Tetapi kalau Bapak Ibu guru membutuhkan, maka gadget itu dipergunakan. Jadi dipergunakan seperlunya, jadi tidak ada kesempatan anak untuk bermain-main dengan gadget yang dia miliki, karena pada saat gadget dipegang di sekolah itu sebagai alat bantu untuk pembelajaran. Itu yang saya lakukan di kelas. Terima kasih Pak, mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa memberikan solusi yang terbaik. Pak Kevin mungkin ya, tadi mungkin sudah dijawab sama Bu Minasi mengenai pemakaian HP di sekolah. Insya Allah mungkin tergantung guru. Terus untuk yang menjawab pertanyaannya Bu Wasis tadi, itu kan ada sebagian anak yang tidak memiliki HP. Kemarin kayak di kelas 7E ya, kemarin itu ada yang memang dia itu tidak mempunyai HP karena HP orang tua harus dipakai. Mungkin bisa kita siasati dalam melaksanakan tugas itu, kita buat kelompok Bu. Jadi meskipun dia tidak punya HP, tapi paling tidak dia mengerti gitu loh. Jadi mungkin itu solusi yang bisa saya sampaikan. Dan mungkin untuk pembelajaran kelompok itu jangan terlalu banyak satu kelompok, karena kalau satu kelompok banyak sekali tidak efektif nanti gitu. Jadi mungkin kita batasi maksimal 3 orang atau 4 orang saja dalam pemberian tugas yang menggunakan HP itu. Jadi perwakilan saja ya Bu. Jadi tiap kelompok setidaknya ada perwakilan temannya yang menggunakan HP. Jadi untuk mengerjakan tugas-tugas itu hanya perwakilan saja gitu. kelompok. Mungkin atau semua ada ya. Itu juga kalau kelompok, kadang saya juga memberikan kegiatan tugas itu kelompok, kadang individu. Pada saat tertentu memang saya berikan individu, pada saat tertentu saya berikan kelompok tugas itu. Tujuannya apa? Agar anak yang tidak bisa itu belajar dengan anak yang bisa, sehingga anak yang tidak bisa tadi bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang saya berikan tugasnya tersebut, sehingga anak bisa belajar kepada temannya yang sudah pintar. Jadi kadang saya beri kelompok, kadang saya beri tugas individu. Itu yang saya lakukan selama ini. Mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman. Baik, terima kasih. Sungguh sangat luar biasa diskusi pada hari ini, dari apa yang tadi disampaikan kendalanya dan solusinya. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan tadi, intinya solusinya pertama berkaitan dengan ketidaksamaan jumlah gadget yang dimiliki setiap anak, karena tidak setiap anak memiliki gadget. Mungkin bisa diajari kolaborasi dengan anak yang punya gadget, punya handphone. Mungkin pembelajaran kelompok tadi yang disampaikan Bu Erni begitu, bahwa ketika anak nanti tidak memiliki handphone bisa berkolaborasi, pembelajaran berkelompok, mungkin kerja kelompok, mungkin baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin yang kedua tadi, kita tidak bisa melepaskan dari namanya gadget ya Bapak Ibu, karena anak-anak pada saat masa pandemi tentu sumber bantuan utama atau itu tadi gadget tadi sendiri. Harus bagaimana bergantung dari guru kita sebagai seorang guru, mensiasati ketegasan juga perlu, di mana ketika seorang siswa itu menurut pandangan kita itu perlu untuk diberi perlu diberi arahan, bimbingan, mungkin pemanfaatan gadgetnya itu mungkin tidak sesuai atau mungkin belum sesuai gitu. Kita harus bisa beri ketegasan dan bagaimana cara kita mengolah kelas. Karena peran guru tidak hanya sebagai penyamai materi, juga sebagai fasilitator. Mungkin itu yang bisa saya
yang bisa kita diskusikan hari ini. Semoga bisa membawa berkah. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.